warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, and welcome back to Madanian Podcast. Pada sore hari ini kita bakal ditemenin dan bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Uti Dera dan Uti Tasya. Say hi dulu dong Uti Dera, Uti Tasya. Hai. Nah, Uti Dera dan Uti Tasya ini adalah salah satu tim pemenang dari lomba NICYMS, bener kan? Benar. National Invention Competition Young Muslim Scientist. Nah, kan Uti Dera sama Uti Tasya ini perwakilan dari tim salah satu lomba NICYMS. Siapa lagi sih anggota timnya kalau boleh tahu? Anggota tim kami, jadi yang diwakilkan itu Zanika Dinda Kamila, Saskia Aurelia, Amalia Fauzia, dan Berarti satu tim itu ada 5 orang ya? I see. Nah, teman-teman, Uti Dera dan Uti Tasya ini sama teman-temannya yang 3 orang tadi meneliti meneliti Gen Z ya, Gen Z, dan nama timnya adalah Mentalisaurus. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa topik yang emang udah disiapin dari aku dan beberapa teman-teman yang emang kepo banget sama Mentalisaurus. Pertama nih, yang aku bener-bener pengen tahu banget, apa sih yang melatar belakangi kalian buat namain penelitian kalian tuh Mentalisaurus? Soalnya lucu banget gitu loh. Thank you. Jadi, kenapa kita ngambil Mentalisaurus? Jadi karena tema yang kita ambil ini mengenai tentang mental Gen Z, dan Saurus ini kita ambil dari dinosaurus. karena pada zaman dahulu kan dinosaurus itu terkenal kayak hewan yang paling kuat gitu kan. Jadi kayak kita ingin mengembangkan mental seorang agar jadi lebih kuat gitu. Oh, jadi penelitian kalian itu tujuannya untuk menguatkan mental seseorang. Filosofinya itu dari dinosaurus. Oh, I see. Terus kalian udah persiapan dari bulan apa? Kita udah siapin perlombaan ini dari sebelum puasa sih. Puasa itu kan bulan Maret ya, Maret. Jadi kisaran Maret kita udah mulai buat lomba. Sebenarnya kita udah dari beberapa bulan sebelumnya tertarik buat ikut lomba, tapi kayak masih bingung nih lanjut apa enggak. Tapi karena emang di sini kita dijejer banget buat nyari penghargaan, prestasi. Jadi di sini kita udahlah lanjut aja coba. Berarti persiapan kalian kurang lebih dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi ya. Kalian lomba Juli kan? Iya. Berarti kurang lebih 5 bulan ya kalian persiapan. Kita lombanya Agustus. Oh, Agustus. Ya, Juli itu emang udah submission, tapi buat ke Bandungnya kita bulan Agustus. Oh, berarti 5 bulan lebih lah ya persiapannya. Cukup lama ya teman-teman, persiapannya 5 bulan lebih. Terus ada nggak sih kendala kalian selama persiapan gitu? Kita bahas persiapan dulu ya. Iya, pastinya ada sih. Nah, jadi waktu karena kita buat produk buku, di mana kita nge-print semuanya itu sendiri, kita nyetak itu sendiri, dari cover, desain, terus isiannya, semuanya kita yang buat sendiri. Dan itu pasti banyak banget kendala-kendala kayak penempatan-penempatannya. Terus habis itu juga pas nge-print, kita bolak-balik. Terus habis itu saksi kayak macet gitu, kayak sempet printnya itu kayak dia tuh nggak, kertasnya tuh nyangkut di dalam gitu loh, dan kita kayak nggak ngerti itu kayak harus gimana gitu. Ya, jadi kita ngotak-ngatik gitu loh, jadi nyampe tangan kita tuh dimasukin ke alat printannya, dan ya, nyampe tinta-tintanya tuh ke tangan gitu. Terus juga kita tuh baru sadar beberapa hari setelah kita cek, ternyata ada yang notes. Jadi kan kita pakai ada 2 sisi ya, Iya. depan sama belakang. Yang belakang tuh bagian notes gitu. Nah, notesnya tuh ternyata kebalik dan kita harus ngulang lagi. Ya, terus Quotes iya, tapi di awal juga kita tuh ada quotes yang terlalu panjang. Jadi sama pembina kita disuruh cut quotes-nya, jadi jangan yang terlalu panjang-panjang, takutnya pusing pembacanya. Berapa lama tuh kalian ngabisin waktu cuman buat ngeprint? Ada nggak seminggu lebih? enggak sih, lebih ya, Hampir sebulan. Sebulan buat ngeprint. Karena kan kita juga harus manage waktu buat ngeprint, terus habis itu juga buat sekolah. Berarti kalian kayak ngimbangin antara lomba sama akademiknya ya. Kalian ngeprint berapa banyak sih yang jadi sampel penelitian kalian? Iya, kalau sampel kita 25, tapi karena ini banyak yang gagal, tentunya lebih dari 25 kita ngeprint. Trial and error-nya banyak ya. Terus sebelum kalian fix nih buat neliti Mentalisaurus,
kalian ada nggak sih rencana buat meneliti yang lain gitu? Ada. Coba sih ceritain dari awal gitu kalian brainstormingnya. Ya. Awalnya tuh kita mau neliti kayak stunting gitu sih. Tentang stunting, jadi kayak kita sebenarnya kayak pengen buat muffin Iya, kalau nggak cookies gitu, ya buat mencegah stunting. stunting sama diabetes juga. Iya, stunting and diabetes. Terus habis itu kedua kita juga ada kayak buat NCT rings kalau nggak? Iya. Oh, NCT rings. Iya, aku pernah dengar. Terus juga kita kayak buat kayak kita tuh pengen buat NCT rings, terus kita juga ada kepikiran pengen target kita tuh ke lansia gitu. Oh. Jadi kayak kan lansia ini berbeda-beda gitu ya. Jadi kita pengen ngasih tahu emotion gitu loh. Jadi kayak apa sih emosi-emosi orang tua tuh gimana gitu. Jadi kita tuh pengen manage emosi mereka lagi. Gitu. Jadi kayak ngejelasin emotionnya Iya. lansia perilaku gitu. dari lansia gitu. Terus apa yang bikin kalian akhirnya fix buat Mentalisaurus gitu? Mungkin karena Lingkungan sih. bukan karena mungkin kalau ancient rings itu kan kita harus kayak elektriki gitu kan, kayak membuatnya tuh harus Iya sih. ada anak teknik gitu. Ah. Kita kan semuanya sosum, jadi kayak kita di sosum aja gitu loh. Jadi nyesuaiin yang supaya Kayak kita kemampuan dan kapabilitas kompetensi. kalian ya. Nah, karena kenapa kita juga ngambil lebih overthinking di Gen Z ini karena lebih gampang gitu, lebih mudah karena ini di lingkungan kita sendiri. Di lingkungan di CM tuh banyak banget teman-teman kita, bahkan dari saya sendiri, dari saya sendiri yang suka overthinking. Jadi kayak apa-apa di overthinkingin. Jadi kayak anak zaman sekarang apa sih dikit-dikit di overthinkingin. Nah dari situ kita kayak wah apa sih solusi biar seseorang nih bisa ngeluapin overthinking terus kecemasan sama masalah-masalah apa yang dialami gitu. Aku pernah sempat baca-baca paper kalian. Itu tuh kalau nggak salah kalian juga ada tujuan buat mempreventisasi ya, menghindari dari tindakan yang bisa Self-harm. melukai gitu. Oh, I see. Aku pernah lihat juga sih bukunya lucu. Itu kertasnya kayak kertas coklat gitu gak sih? Iya, kayak kertas novel gitu. Soalnya kalau kertas biasa yang putih itu kayak orang-orang ngeliatnya kayak udah biasa gak sih? Oh, jadi kalian juga peduli sisi estetikanya ya. Estetika tuh penting karena nah ini kan target kita emang target utama kita kan Gen Z ya. Jadi Gen Z ini apa-apa dilihat dari Jadi cover. seperti kayak Ya walaupun isinya bagus kalau covernya jelek tuh Setuju. iya kan pasti kayak apaan sih gitu. Nah jadi kita kayak males ngisinya juga gak sih kalau kayak jadi dari desain dari si buku Labyrinth of Mind-nya juga emang estetik gitu. Kita ngambil dari estetikanya tuh penting banget gitu. Terus isi dari buku Mentalisaurus-nya apa aja? banyak sih kayak mungkin untuk kayak misalnya menggambar, ngejahit, gambar kayak jahit. sih. Iya kayak ada Kita bawa semprot itu ya. sampelnya nggak sih ke sini? Aktivitasnya banyak ya. Ada berarti. banyak aktivitas ya yang bisa bahkan di situ kayak kita nyuruh sampel untuk meluapkan emosinya kayak menceritakan permasalahan yang dia alami terus habis itu dia bisa robek kertas itu entah dikubur, dibakar ataupun dibuang gitu. Terus ada aktivitas menggunting. Jadi buku ini emang dibikin buat dirusak ya istilahnya. Bisa. Benar-benar. Kayaknya aku pernah lihat juga di buku yang mirip kayak gitu di Iya, Gramet ya. iya. Ada kan? Ada. Terus berapa lama kalian di Bandung? Di Bandung kan? Iya, Iya di Bandung. Berapa lama kan di Bandung? 6 hari. 6 hari. Pas lagi hari hak judging, ada nggak sih kendala kalian pas lagi judging gitu? Ada sih. Tapi sebelum judging tuh kita pergi ke mall, salah satu Iya. mall di Bandung, Bandung Indah Plaza nggak sih? Iya lebih. BIK. Nah jadi karena kita tuh kekurangan ya. kekurangan kainnya ketinggalan. Ini kebetulan siap lupa bawa. Jadi ya wow gitu. Iya. Terus habis itu ada penyanggah buku. Karena kan kita mau Liatin bukunya gitu ke orang-orang. Nah, kita lupa ketinggalan. Sebenarnya kita kayak buat dari paper gitu, terus ketinggalan. Nah, akhirnya kita beli lagi. Terus kita pokoknya kain, harusnya kan kain ya buat tapak meja. Iya. Kita pakainya wallpaper. Wallpaper. Karena gak ada kain. Yang kalian beli di Bandung Indah Plaza itu berarti Iya, wallpaper. Jadi kayak bener-bener kita apa ya? Kita asalin gitu kita nggak sih? bisa pokoknya kayak Iya. ini wallpaper terus di sininya kayak tirai-tirai bekasan dari kayak sisa-sisa gitu kan. Ada sisa-sisa tirai-tirai gitu. Iya, Jadi kita iya. pakai sama balon-balon. Jadi kita memanfaatkan barang yang ada.
Kan itu jadi nilai plus gak sih kayak reuse and recycle gitu. Terus pas hari judgingnya ada nggak kendalanya? Iya. Itu termasuk itu hari Itu judging. hari Jadi judging ya. kayak hamin 1 jam, jadi kita ke BIP dulu buat beli barang-barang. Hektik banget gak sih? Parah. Terus habis itu juga kayak Bahkan kita terlalu excited kali ya, karena aku sama teman-teman aku bangun dari jam 3 subuh. Iya sumpah. Dan kita di sono udah makanya bisa dihitung kayak 3 orang pertama nggak sih? Iya. 3 tim pertama. Tiga tim pertama. Bahkan dia sampai kayak aduh ini telat ini karena macet banget kan posisinya. Ya, kita tuh dari panik, rumah kita tuh aku takut. ke Solo. Kita tuh takut telat gitu. Ternyata kebagian. Iya. Ternyata kebagian. Tapi nggak apa sih ya. Kita masih bisa santai-santai sebelum dan. Pas lagi judgingnya gitu, ada juri nggak yang kayak judgmental banget? Of course ada sih. Ya, jadi emang kan ada 2 judges ya. Nah, judges pertama emang kita tuh di judging setelah zuhur. Jadi kita nunggu dari pagi, kita tuh udah Kalian dari pagi banget. kita dari pagi buta. Dari pagi kita dan Terus kita datang, dijanji. terus kita kita datang dari pagi buta, terus kita nunggu berjam-jam, jadi berdiri berjam-jam. Jadi kayak karena kita Buat takut dong manggil kalau judges misalnya ya. ke booth lain terus Tiba-tiba datang judges gitu ya. kan. Nah, akhirnya kita nunggu nyampe jam 12. Jadi kita di situ sampai udah lemes. Kapan judges datang, tapi gak ada yang datang. Akhirnya abis zuhur ada tuh 1 judges pertama emang baik Baik banget. banget kayak dia kayak nyemangatin kita nggak sih? nyemangatin Terus dan uji produk kita dan pertanyaannya nyuruh tuh kita mengembangkan produk kita juga. mengembangkan. Terus habis itu juga judges ini tuh pertanyaannya emang out of topic gitu loh. Gak dari masih masuk topik sih, tapi kayak karena Kurang relevan kurang kali ya. relevan. Mungkin karena emang yang muslim science Ya, jadi jadi dia kayak- nanyain hadis. Ya unexpected aja gitu loh. Oh, Jadi ini kita hadis. ya, pemikiran kita tuh bakal ditanya kayak data-datanya, metode, hasil penelitian. Terus kenapa ngambil tema ini? Tapi ditanya Hadis. karena kalian muslim semua, pastinya kalian tahu dong apa doa dari mengurangi overthinking. Overthinking. Terus kalian bisa nggak jawabnya? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. CPBS. Terus judges kedua gimana? Nah, ini nih judges Prabula di judges kedua. Judgmental banget kita sini. Ditanyain apa di tentang produknya? Ini nggak sih Dijudge. sebenarnya kayak ditanyain kayak nih produk kalian tuh maksudnya apa gitu ya? Iya, kayak Kayak kenapa enggak? Jadi kayak kita kan neliti overthinking buku gitu, kita Heeh. nggak buku, tapi dia nyuruh kita bikin musik apa sih? pokoknya Kayak musik karena tuh tiap Iya. orang punya penyelesaian masing-masing ya berbeda. Mungkin menurut beliau, pendapat beliau kayak dengan buku tuh nggak cukup gitu. Iya. Dengan buku tuh nggak bisa. Jadi menurut Di beliau, kacamata beliau tuh kacamata harusnya beliau, kayak musik ya. dia tuh sedih. Saya mendengarkan lagu aja udah hilang gitu. Dalam hati saya tuh sebenarnya kayak nggak semua orang tuh dengerin lagu bisa hilang gitu. Kalian habis dijudge kayak gitu ngerasa down nggak? Kayak ngerasa pesimis nggak? harus nggak sih? Tapi Jujur aku Kamu nggak? Kamu masih optimis bakal? aku optimis. Gak tau ya apa karena jadi sebelum di judging aku tuh datang ke salah satu booth dan itu dia tuh kayak bikin coklat NCT juga. Iya, reduce overthinking juga. Terus habis itu juga aku makan jadi sebelum judging banget aku nggak tahu ini karena sugesti aku atau gimana. Jadi pas judging aku enjoy aja gitu loh. Aku enjoy jadi kayak ya kan, jadi aku enjoy pas lagi judging ngomong kayak gitu aku tetap jawab dengan calm gitu. Oh, berarti kayak terpengaruh ya dari coklat itu. Iya, entah itu sugesti atau Emang efektif. efektif gitu. Terus kan kalau misalnya kemarin aku wawancara Edlik, mereka ada workshop bikin lipstick gitu kan. Kalau kalian ada nggak workshop atau apa gitu setelah judging? Kita bukan workshop, kita workshop kita kayak Kampus kampus tour gitu. Oh, kampus sama tour. apa namanya? kampus tuh. Kampus tour sama ini. Apa? Apa Ada satu lagi, Dera? pas pagi-pagi. Apa Dera? Pas pagi-pagi kita ada kampus tour sebelum kampus tour. Kampus tuh kan habis zuhur kayaknya. Paginya apa? Bukan pagi apa sih? Seminar. Oh, seminar. Seminar. Habis zuhur. Kampus tournya kemana aja tuh? Enggak ya, kampus tuh dari programnya. Kalau dari dari saya kan di Unicom ya. Jadi kita kampus tour di Unicom dan dikasih seminar. Oh. Tapi
kita berhalangan hadir. Oh, kalian berhalangan hadir. Ya, kita menggunakan kesempatan itu untuk GTC. Oh, goes to kampus Iya. ya? Kemana? Gitu. Ke Unpad sama ITB sih. Tapi cuma ITB-nya di yang Nangor. dan Ganesha. Sekalian ketemu alumni CMBBS. Ya, Jadi ya, karena ya. mereka masih pada ospek gitu, kita kayak jengukin mereka gitu. Rame itu alumni CM Rame banget karena masih ospek. Jadi kayak mereka kurang lebih kan angkatan atas tuh ada 14 ya. Kalau nggak salah. 14 banyak banget. Iya banyak banget, dan itu mereka lagi ospek, jadi kita samperin dan nunggu mereka gitu loh. Kayak lucu gitu, kayak jengukin orang di pondok gitu. Seru. Terus kayak Betul, mereka betul. dihalangin gitu kan, kayak gak boleh keluar. Jadi kayak kita terpisah gitu. Iya. Jadi kalian kayak Ada di stage. oh, kalian berarti Pagar kayak gitu. ini kalian ini ada penghalang terus nih Iya. filmnya. Oh, I see. Terus pas lagi hari H pengumuman nih, hari H pengumuman, kalian kayak ada persiapan gitu nggak sih? Kalian kayak baca Yasin, kalian baca Trikul atau apa gitu? Aku sendiri aku nyari dari kan bawa HP ya. Iya. Aku nyari doa-doa untuk dimudahkan sama Allah, dilancarkan. Terus habis itu udah tuh aku doa-doa, terus aku sempat ke toilet dulu, terus balik lagi ke sana. Terus pas lagi nama tim kita disebut, pokoknya kan kita tuh ngambil subtem yang social science ya. Pokoknya kita dapat gold medal. Alhamdulillah. Alhamdulillah gold medal dan kita maju kan. Nah, Dera Apa Dera? nggak maju, nggak hadir. Kenapa tuh Der? Nah, jadi pokoknya dari pagi itu aku udah ngerasa cewek. Nah, Oh, girls things. ya 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 ya. Gitu. Terus habis itu ya pokoknya gitu, pokoknya aku kalau kamar mandi. Nah, aku tuh gak bawa sesuatu itu lah. I see. Oke. Jadi itu yang bikin Iya, kamu yes. berhalangan buat maju. Sedangkan kita nggak tahu kalau misalnya Dera lagi ada kendala itu, jadi kayak tiap di chat dia nggak bales dan kita call di reject. Jadi kita kayak Dera kemana, kita nggak bisa maju. Tapi kalian jadinya maju nggak? Maju karena diskusi udah nggak apa-apa, maju aja gitu. Walaupun gak lengkap. Nggak lengkap. Tapi setelah Tapi setelah itu kan kita juga dapat, alhamdulillah dapat special award. Alhamdulillah. Yes. Ada special award. Dera baru datang. Baru datang. Itu juga baru banget datang. Jadi pas kita ada di depan, Dera baru datang. Kucuk. Ikut naik. Iya. Terus kalian bakal lanjutin gak nih si Mentalisaurus ini buat next competition gitu? Atau kalian ada rencana apa? Menjual bukunya mungkin? lebih ke lanjutin aja sih ke tingkat internasional. Oh, ke tingkat internasional. Kan udah mulai kah? Alhamdulillah udah. Ke kompetisi apa tuh? Wise. WICE. Oh, WICE ya? WICE. Banyak sih teman-teman yang lain ikut WICE Iya. juga ya. Good luck ya, Thank Tasya dan you. Dera. Thanks Tijan. Kalian ada words gak atau kata-kata buat motivasi teman-teman yang lagi nonton biar nggak kalah keren nih dari Muti Tasya dan Muti Dera? Mungkin untuk penonton ya sebenarnya kita agak ini ya, dari ikut lomba dari kelas 12 mungkin untuk para penonton Iya. bisa ikut lomba dari Awal kelas kelas 11 10 atau kelas 11 sudah bisa nyari-nyari lomba gitu. Jadi kayak biar lebih banyak nambah prestasi kalian. Jadi kalau mulai dari kelas 12 kayak kita gitu, jadinya kayak ke distract sama yang lain, entah SNBT buat belajar SNBT, TO, jadi kayak banyak halangan gitu. Jadi Memaksimalkan waktu yang ada waktu. ya, biar lebih banyak prestasi dan juga pengalaman gak sih? Iya. Last question deh, ada nggak sih manfaat yang kalian rasain dari ikut lomba NICYMS ini? banyak banget. Karena kontestan partisipan di sana tuh kayak keren-keren gitu, keren-keren, ramah-ramah, dan kayak banyak banget invention gitu, unik-unik. Jadi kayak kita dari situ kayak wah, ada aja kepikiran buat kayak gini gitu. dan dapat banyak teman juga nggak sih, Banyak kenalan, terus juga kayak informasi tentang edukasi banyak banget deh. Jadi kan kayak nambah wawasan, nambah relasi, nambah wawasan. nambah pengalaman, nambah prestasi juga ya. Alhamdulillah ya. Ini berarti recommended banget buat teman-teman buat ikut lomba dari EYSA ya. ISA kan penyelenggaranya. Iya. Bakal ada banyak gak sih lombanya yang Banyak banget banget. gitu? Tiap bulan bulan kayaknya ada deh, pasti ada.
recommend banget buat teman-teman buat join competition biar nggak kalah keren dari Uti Tasya Nuti Daerah. Oke, thank you ya Uti Daerah Nuti Tasya udah mau ngasih meluangkan waktunya buat jadi gesta dari podcast ini. Ya, Boleh say goodbye dulu ke teman-teman? bye. Alright, makasih banyak ya teman-teman udah nonton dan juga mendengarkan obrolan santai kita pada sore hari ini. Don't forget to drop a like, comment, and share your thoughts. Also, jangan lupa buat share video ini and subscribe to Madanian Extra. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.